Sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain Affirmative Fact chapter 5, 8, 10. Di sini diceritakan pada hari itu tunggu semesta ditutup, para penguasa ras manusia dan kelantinta kembali ke selusin medan perang domain besar. Ras manusia telah lama bersiap untuk memberikan pukulan berat kepada kelantinta, dua wilayah yang telah ditaklukkan, wilayah Azuresun dan wilayah Frogfang. Sebagian besar kelantinta yang kembali hampir terbunuh dan terluka terlepas dari beberapa episode laut yang berhasil melarikan diri dengan hidup mereka. Tidak ada yang selamat. Dengan Aoyang Ali dan Kiang San kembali ke wilayah Nethermissile dan wilayah Abhidara, keduanya telah menerobos ke Orde ke-9 dan membuat kelantinta lengah. Kedua Master Orde ke-9 telah membantai begitu banyak Master kelantinta. Setelah itu, kedua pasukan di bawah kepemimpinan dua Orde ke-9 mengumpulkan kekuatan dari seluruh domain besar dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok untuk menyerang kelantinta. Dua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit darah dan daging. Mereka membersihkan kehambaan yang tak ada habisnya. Meskipun pihak kelantinta memiliki sejumlah episode laut, jumlah mereka masih tidak cukup untuk menangani dua Orde ke-9 yang baru dipromosikan ini. Untuk sementara waktu, kekuatan ras manusia dari wilayah Nethermissile dan wilayah Abhidara, ras manusia seperti matahari di langit, dan pasukan besar kelinta telah meruntuh, menyebabkan tuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Pada saat itu, dua pasukan besar tentara Azuresun dan tentara Wolfang telah menyelesaikan persiapan mereka dan sekarang di bawah kepemimpinan Luo Tinghe dan Wei Zhuoyang mengarahkan pasukan mereka di medan pertempuran domain besar di dekatnya. Di medan pertempuran domain besar, semua pertempuran berbeda. Beberapa ras manusia domain besar berada pada posisi yang kurang menguntungkan, beberapa menempati keuntungan, dan beberapa pada dasarnya seimbang. Namun tidak peduli apa situasinya, ketika ras manusia memiliki kekuatan baru, satu-satunya hal yang menunggu kelantinta adalah kekalahan. Tentara ras manusia yang dipimpin oleh Orde ke-9 tidak terkalahkan. Hanya dalam 3 tahun, dua medan perang domain besar lainnya telah diselesaikan. Pada saat ini, pertempuran yang dipimpin oleh Aoyang Ali dan Kiang San di wilayah Nethermissile dan wilayah Abhidara telah berakhir. Dan dengan kelantinta tidak memiliki tingkat laut untuk dilawan, sulit untuk melawan serangan tentara ras manusia. Dari selusin medan pertempuran domain besar 6 telah direklamasi dan berita tentang ini telah menyebar dari divisi market pusat ke setiap sudut sisi ras manusia. Ketika perang besar dimulai, divisi perekrutan militer ras manusia batas bintang juga dipenuhi orang. Faktanya, sejak pembentukan divisi perekrutan militer ini, ada aliran konstan kultivator ras manusia yang datang untuk menerima rekrutmen. Namun situasi sebelumnya tidak jelas dan perang antara kedua ras belum sepenuhnya pecah, sehingga divisi perekrutan militer memiliki banyak batasan pada jumlah perekrutan baru yang dapat mereka rekrut. Tapi sekarang perang antara dua ras telah benar-benar pecah. Ini adalah perang antara dua ras yang mengkhawatirkan semua orang. Hasil dari perang ini pada akhirnya adalah kehancuran salah satu ras, dan begitu mereka memulihkan lebih banyak wilayah mereka yang hilang, medan perang akan diperpanjang, sangat mengurangi persyaratan yang dimiliki divisi perekrutan militer untuk rekrutan baru. Jumlah besar pendatang baru melewati tempat ini dan dikirim untuk mengisi kerugian. Setelah ribuan tahun konsolidasi, ras manusia memang melahirkan banyak master, terutama Star Bondari dan Myriad Master World. Karena kekuatan pohon dunia, banyak individu berbakat telah lahir. Master Orde ke-5 dan ke-6 yang baru dipromosikan mungkin tidak banyak berguna di medan perang. Tetapi jika puluhan ribu dari mereka berkumpul dan membentuk pasukan, kekuatan yang bisa mereka tujukan tidak akan terbayangkan. Di dalam markas pusat, Mi Qinglun juga terus-menerus mentransfer berbagai sumber daya ke berbagai medan perang untuk memastikan logistik tentara. Untungnya ada banyak rampasan perang selama perebutan kembali domain besar ini. Untuk saat ini, meskipun sumber daya ras manusia agak kurang, Indo tidak sampai pada titik di mana mereka terbentang tipis. Setelah berebut kembali 6 medan pertempuran domain besar, 6 pasukan berpisah dan bergerak lebih dekat ke medan perang yang tersisa, mengumpulkan pasukan ras manusia asli dari medan perang domain besar ini untuk membantu melawan kelantinta. Pertempuran menjadi lebih intens. Kemajuan pasukan ras manusia mempersulit kelantinta untuk melawan, tetapi sekarang kelantinta menemukan cara untuk menghadapi situasi tersebut. Saat ini keunggulan ras manusia terutama karena kehadiran beberapa pemimpin Orde ke-9 sehingga sulit bagi kelantinta untuk bersaing dengan mereka.
Meskipun ada beberapa penguasa wilayah di Klan Tinta yang memiliki potensi untuk menjadi Loyal Lord, mereka membutuhkan waktu untuk menetap dan tidak dapat diandalkan untuk saat ini. Namun Klan Tinta memiliki episode Loyal Lord. Selain itu, menempa Raja Semu tidak membutuhkan banyak waktu, hanya membutuhkan jumlah besar tuan wilayah bawaan dan sarang tinta Loyal Lord. Saat itu, ketika tunggu alam semesta muncul untuk menghancurkan peluang ras manusia, Moyo dari Klan Tinta menahan rasa sakit dan memerintahkan semua penguasa wilayah bawaan yang untuk berkumpul bersama di Northern Pass semua mereka untuk membuat lusinan episode Loyal Lord. Pada saat itu, Klan Tinta telah menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa hampir semua penguasa wilayah bawaan yang telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi selama tahap awal perang besar telah dimusnahkan. Namun tindakan ini sepadan kelahiran lusinan episode Loyal Lord memang menyebabkan banyak masalah dan ancaman bagi ras manusia. Namun hanya ada kurang dari 20 dari lusinan episode Loyal Lord yang tersisa. Dengan hanya para episode Loyal Lord ini, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan ras manusia. Klan Tinta membutuhkan lebih banyak episode Loyal Lord. Untungnya Klan Tinta memiliki modal sebesar itu. Beberapa tahun yang lalu sebuah cacat telah muncul di pembatasan besar awal surgawi dan hampir 2000 penguasa wilayah bawaan telah melarikan diri darinya. Tuan wilayah bawaan yang telah melarikan diri semuanya terluka parah dan tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu. Setelah Yang mengetahui masalah ini, dia mengejar dan membunuh banyak penguasa wilayah bawaan. Dengan tuan wilayah bawaan yang terluka parah ini sebagai umpan, mereka telah membuat jebakan untuk berurusan dengan Yang. Tetapi pada akhirnya mereka gagal dan banyak dari tuan wilayah bawaan ini telah jatuh. Namun masih banyak penguasa wilayah bawaan yang masih hidup dan telah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Klan Tinta telah tidak kekurangan persediaan dengan pasukan sumber daya yang besar. Setelah beberapa dekade istirahat dan pemulihan, sebagian besar penguasa wilayah bawaan ini telah pulih dari cedera mereka. 6 medan perang domain besar telah dilanggar dan Moyo sangat marah. Sekali lagi mengemukakan rencana untuk menciptakan episode Loyal Lord. Pada hari ini di dalam Northern Pass, satu demi satu penguasa wilayah bawaan masuk ke sarang tinta di bawah perintah Moyo. Masing-masing aura kuat mereka dimusnahkan. Namun kematian bukanlah hasil akhir. Harga kehidupan adalah momen kelahiran kembali. Satu demi satu sarang tinta tingkat Loyal Lord runtuh di bawah turbulensi yang hebat ketika satu Raja Semu yang kuat demi satu muncul dari sarang tinta yang runtuh. Pada hari ini di pihak Klan Tinta 50 Raja Semu lahir. Tanpa penundaan, 50 episode Loyal Lord yang baru lahir ini segera pergi ke bawah perintah Moyo dan pergi untuk memperkuat berbagai medan pertempuran domain besar. Dengan tambah 50 episode Loyal Lord, ras manusia segera merasakan tekanan. Momentum kemajuan ganas pasukan ras manusia benar-benar dihentikan. Awalnya hanya butuh 3 tahun bagi 4 domain besar untuk direklamasi, tetapi sebagian besar ras manusia percaya bahwa perang yang akan datang akan semulus angin musim gugur menyapu daun-daun yang jatuh.